Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Masuk semuanya? Masuk. Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini kayaknya? Rifki banyak ya. Silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adrik bi lisani washrah bi sadri wasamir bi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamat Qomah. Baiklah, berarti Ibu tidak usah absen ya, karena semuanya sudah Hadir. Sebelum lanjut ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Iman kepada Iman kepada kitab Allah. Coba di sini ada yang mau jawab, apa sih kaitannya materi yang lalu kita bahas yaitu tentang iman kepada kitab Allah. dengan materi hari ini, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan Jujur. Coba ada yang mau menjelaskan? Silakan Faisal. Kitab Allah itu merupakan wahyu dari Allah SWT yang diberikan kepada para rasulnya, yang mana para rasul itu harus disampaikan kepada para umatnya. Berarti para rasul itu bersifat amanah. Buktinya kita itu telah diberikan kitab Al-Quran Rasulullah SAW yang merupakan pedoman untuk kita berada di jalan yang lurus. Bagus. Jadi kita bisa tahu tentang ajaran-ajaran dari kitab Allah. Itu berkat apa deh? Berkat amanahnya para Rasul. Andai saja Rasul atau Nabi Muhammad SAW tidak memiliki sifat amanah, maka tentu ajaran-ajaran yang atau wahyu Allah, ajaran yang harus disampaikan kepada umatnya tentu tidak akan sampai kepada kita. Tapi itu mustahil apabila Rasul tidak aman. Ada yang mau menjelaskan lagi? Ada yang mau menjawab lagi? Silakan. Kaitan. Oke, silakan Intan. Keimanan kepada kitab Allah membuat keyakinan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya adalah firman yang berisi larangan dan perintah Allah kepada umatnya. Jadi, sikap amanah dan jujur merupakan bukti dari imannya kita kepada kitab-kitab Allah. Ya, betul. Jadi sikap amanah dan jujur ini kan merupakan salah satu ajaran yang terkandung dalam kitab Allah. Berarti ketika kita bisa bersikap amanah dan Jujur. itu kita sudah bisa membuktikan apa? Iman kita kepada Allah. Karena iman bukan hanya sekedar percaya, tapi juga mengamalkan apa yang Rasul sampaikan. Mungkin cukup sekian ya
untuk mengulang materi apa? Minggu yang sudah siap dengan materi sekarang? Siap. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang sikap amanah dan jujur. Namun sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui. Yang kedua, menemukan hikmah sikap amanah dan jujur, serta meyakini pertanggungjawaban amanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar termotivasi untuk berperilaku amanah dan Jujur. Dan yang terakhir, menganalisis artikel atau kisah tentang pentingnya sikap amanah dan jujur, serta meyakini kebahagiaan dunia akhirat bagi yang menjaga amanah dan jujur, agar setiap individu ini memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah, kalian bisa lihat di PowerPoint. Pengertian amanah. Amanah secara bahasa Arab, secara bahasa ini diambil dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang artinya aman, tentram, hilang dari rasa takut. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini amanah merupakan dapat dipercaya, atau bisa juga sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Itu juga bisa disebut dengan amanah. Secara istilah di sini bisa kalian baca, amanah merupakan pemenuhan hak baik kepada Allah, orang lain, atau diri sendiri, serta melaksanakan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kepercayaan yang kita terima. Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa amanah mencakup 3 bagian. Pertama, kita amanah kepada Allah. Kedua, amanah kepada sesama manusia. Ketiga, amanah kepada diri sendiri. Sekarang Ibu mau tanya, pengalaman kalian tentang amanah dan jujur. Ada yang mau menceritakan tentang pengalaman amanah dan jujurnya? Silakan Mas Un. Oh, Masya Allah ya, hebat banget tadi nih. Temannya curhat katanya, teman Mas Un ada yang curhat. Biasa itu manusiawi kan? Kita dalam kehidupan sehari-hari tentu memiliki menghadapi problem ya, masalah kehidupan. Apalagi kalian tinggal di asrama di pesantren, tentu pasti banyak menghadapi masalah. Entah itu masalah dengan teman, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, bentrok, ataupun dengan masalah yang lainnya. Nah, temannya ini curhat kepada Mas Un. Kenapa dia memilih Mas Un sebagai teman curhatnya, tidak memilih teman yang lain? Karena katanya Mas Un ini amanah, tidak pernah membocorkan curhatan orang lain. Beda sama ibu-ibu ya, yang suka apa deh? Suka gosip. Jangan bilang-bilang ya, gitu kan, suka gitu. Nanti diceritain lagi sama yang lain. Jangan bilang-bilang ya. Akhirnya kan nanti jadi gosip menyebar. Jangan bilang tapi ya, cukup kamu doang. Jangan bilang-bilang ya, kan biasanya kayak gitu ya deh. Kalau kamu apa deh? Perempuan. Tapi enggak, insya Allah di sini mas semuanya apa deh? Amanah. Jadi itu bukti pengalaman Mas Un bahwa Mas Un ini adalah sosok yang amanah. Artinya temannya mau curhat tentang kesedihannya tanpa rasa takut untuk dibocorkan. Ada lagi pengalaman yang lain mungkin dari
Perempuan atau laki-laki? Ada yang mau cerita? Kus Tiara nih sepertinya mau cerita nih. Cuman malu ya. Coba silakan Kus. Barusan udah bisik-bisik nih kayaknya mau cerita. Silakan ceritakan pengalaman amanah dan jujur. Saya pernah disuruh sama orang tua untuk beli mie ke warung. Oke, Dan uangnya sebesar 50.000. Ya, terus? Lalu saya membeli mie 3, harganya 10.000. Wih, mie-nya 10.000 jadi 30.000. Apa mie-nya 3 seharga 10.000? Terus kembaliannya? Bayarnya 40.000. 40.000. Terus? Saya nggak jadi langsung kasih ke orang tua saya. Langsung kembaliannya dikasih 40 ke orang tua sebesar 40.000. Berarti di sini sikap Kustiana amanah dan jujur. Bisa dipercaya, disuruh sama orang tuanya beli mie sebanyak 3 bungkus, benar-benar belanja mie 3 dan kembaliannya semuanya dikasihkan kepada orang tua. Kalau Kustiana tidak amanah dan tidak jujur, tentu itu kembaliannya gimana deh? Dikurangi atau misalkan bilang ke orang tuanya kembaliannya cuma 20.000, cuma 10.000, tidak sepenuhnya dikasih kepada orang tua. Tapi alhamdulillah di sini Kus sudah mengamalkan sikap amanah dan jujur. Kita lanjut ke firman Allah surat An-Nisa ayat 58, yang mana ayat 58 ini menjadi landasan tentang pentingnya sikap amanah dan jujur. Mari kita baca sama-sama dalil Al-Qur'annya. 1, 2, 3. Wa idza hakamtum
Ya, seperti kasus tadi kan hanya dikasih titipan. Berarti kita tidak mempunyai hak untuk memiliki. Ini kalau contoh amanahnya berupa materi. Kalau berupa non materi seperti kewajiban, maka kita harus menyadari bahwa setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekecil apapun itu. Contoh di sini amanah sebagai apa deh? Ketua kelas. Itu kan amanah ya, kepercayaan dari teman-teman kepada ketua kelas agar bisa memimpin dan mengordinasikan segala sesuatu yang ada di kelas. Kemudian amanah apa lagi kita? Yang sepele, yang terlihat sepele. Amanah kita sebagai apa deh? Murid. Harus apa amanahnya? Belajar. Terus amanah kalian sebagai anak, sebagai santri yang jauh dari orang tua. Amanahnya itu harus belajar dengan sungguh-sungguh selama di pesantren. Berarti kalau kalian sering bolos, sering tidak masuk kelas, berarti kalian sudah mengkhianati amanah yang diberikan oleh orang tua. Kemudian kedua, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Mungkin cukup sekian materinya, tapi setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari artikel atau kisah tentang perilaku amanah dan jujur. Mungkin kelompoknya sesuai yang sudah dibagikan kemarin ya. Sudah dibagikan kemarin sama ketua kelas sudah? Sudah. Kalian cari per kelompok, cari artikelnya dari Chromebook. Nanti setelah mencari artikel tentang perilaku amanah dan jujur, perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, hasil pencariannya. Siap? Siap. Silakan, kelompok siapa? Silakan, Diva, kelompok Diva. Tengah ya. Majuan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami bertiga di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari mengidentifikasi sebuah kisah perilaku amanah dan jujur. Kejujuran Abu Dujana. Abu Dujana merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Rasulullah bertanya pada Abu Dujana karena usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, ia langsung pulang ke rumah dan tidak menunggu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah selesai. Abu Dujana pun bercerita bahwa rumahnya berdampingan dengan tetangga yang memiliki pohon kurma yang sangat tinggi. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangganya saling berjatuhan dan mendarat di rumah Abu Dujana. Dan karena keluarga Abu Dujana merupakan orang yang tak berpunya, jadi pada saat anak-anaknya bangun, mereka memakan kurma tersebut.
Abu Dujana tidak pernah membiarkan anak-anak yang memakan kurma milik orang lain. Dia tidak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan yang pedih di akhirat. Jadi, setiap subuh, Abu Dujana buru-buru pulang untuk mengumpulkan kurma tersebut dan memberikannya kepada pemiliknya. Mendengar cerita itu, mata Rasulullah berkaca-kaca. Mata-matanya yang mulia mulai bercucuran. Setelah kejadian itu, Rasulullah pun mencari pemilik pohon kurma itu dan membeli pohon kurma tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Abu Dujana. Barusan cuma terakhir adalah pedagang yang nanti apapun profesi kalian diharapkan untuk selalu menerapkan sikap amanah dan jujur. Alhamdulillah sudah sampai di kelompok terakhir. Ibu berharap dari kisah-kisah yang sudah dipresentasikan barusan oleh teman-teman sekalian bisa diambil pelajarannya, bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Apa manfaat dari amanah dan jujur? Kebaikannya bukan hanya untuk di dunia tapi juga di akhirat, dan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, dan insya Allah untuk minggu besok kita akan lanjut ke materi tentang sholat istisqa. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di